Bapak Ibu guru hebat, video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik oleh saya Nimade Supriyani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bali. Salam dan bahagia, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sadik SPD selaku fasilitator serta Ibu Niputu Eka Sulistiawati MPD selaku pengajar praktik yang senantiasa selalu mendampingi saya dalam CGP Angkatan 8 kali ini. Tujuan pembelajaran khusus pada materi kali ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kucing adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Paradigma berpikir kucing ada 4, yaitu fokus pada kucing yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ada 3 prinsip kucing yang harus dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya adalah kemitraan, posisi coach dan kucing dalam prinsip coach adalah mitra. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir kucing, memetakan dan menggali situasi kucing untuk menghasilkan ide baru. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh kucing yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi memberdayakan kucing. Coaching dalam konteks pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah, serta menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Sistem Among sesuai dengan semboyan Ingar Sosung Tulodo Ing Madi Bangun Karsa Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antar guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan kucing dengan memberdayakan semua kekuatan pada diri murid. Kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi kucing sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri kucing yakni sebagai mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari kucing, menggugah untuk berpikir, menstimulis kucing untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Seorang coach yang baik juga mampu mendengarkan dengan rasa. R yang pertama adalah riset, memperhatikan pembicara, menerima semua ucapan dan mengambil kata kunci dari apa yang dikatakan oleh kucing. A yang kedua adalah apresiat, yaitu memberi sinyal bahwa coach telah mendengarkan dengan mengatakan oke, mengangguk, dan juga melakukan kontak mata dengan kucing. Yang ketiga adalah S, summarize, yaitu merangkum apa yang didapat dari perkataan kucing. Kemudian A yang terakhir adalah ask, yaitu mengajukan pertanyaan yang tujuannya di sini adalah untuk memperdalam. Selain mendengarkan dengan rasa, seorang coach yang baik juga bisa membuat percakapan berbasis kucing dengan menggunakan alur tirta. T yang pertama adalah tujuan umum, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kucing dalam sesi kucing. Kemudian I yaitu identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada kucing. R yaitu rencana aksi, di mana coach membantu kucing dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi kucing yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Kemudian T yaitu tanggung jawab, yaitu adalah komitmen dalam membuat rencana aksi dan akan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing yaitu kemitraan.
konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awalnya saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dalam modul 2.3 ini. Saya khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikan materi dalam modul ini. Setelah mempelajari modul ini di dalam eksplorasi konsep, saya mulai merasa tertarik dengan materi di dalam modul ini. Saya merasa gembira ketika sudah mampu melakukan praktek kucing bersama rekan CGP. Saya optimis akan mampu mengaplikasikan yang terbaik di dalam kucing di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses kucing dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, sebagai kuci, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi lebih dalam dari kuci tentang permasalahan dirinya sehingga kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses kucing menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, kuci maupun pengamat. Ketika saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis adalah bagaimana agar prinsip kucing dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip kucing dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam supervisi akademik serta mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Kucing dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan kucing dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang kucing dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyamaan persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kegiatan supervisi hanya dilakukan di saat kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan observasi kelas saja, tanpa melalui kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga terkesan hanya sebatas sebagai pemberian nilai guru saja.
Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik. Dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain dari luar bahan ajar calon guru penggerak. Teknik coaching untuk supervisi akademik. Coaching dipakai dalam kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap gurunya. Kepala sekolah harus merubah paradigma supervisi akademik yang sebelumnya adalah hanya sebatas menilai bagaimana guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Namun tidak hanya itu, seorang kepala sekolah juga harus memiliki keterampilan coaching dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan tujuan menggali potensi gurunya agar lebih berkembang lagi dan memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas. Kepala sekolah dalam hal tersebut bertindak sebagai coach harus memiliki paradigma berpikir dalam melakukan coaching terhadap gurunya. Dalam hal ini, guru tersebut berperan sebagai coachee. Paradigma berpikir yang dimaksud adalah berpikir bagaimana kepala sekolah atau coach selalu fokus pada guru atau coachee yang akan dikembangkannya, bersikap terbuka, dan selalu ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Bapak Ibu guru hebat, demikian video koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.